Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indranti Ramadanti dari kelas C6 dengan NPM 101201778. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi Ma'rifatullah untuk memenuhi evaluasi tengah semester dengan mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Arti dari kata ma'rifatullah itu sendiri yaitu ma'rifah berasal dari kata Arab ya'rifu ma'rifah yang berarti mengenal. Dengan demikian, ma'rifatullah berarti usaha manusia mengenal Allah baik wujud maupun sifatnya. Ma'rifatullah terbagi ke dalam beberapa bagian. Yang pertama, ahamiyatul ma'rifatullah, artinya urgensi mengenal Allah. Yang kedua, at-tariq ila ma'rifatullah, cara menuju ma'rifatullah. Yang ketiga, al-manawin min ma'rifatullah, artinya penghalang-penghalang mengenal Allah. Yang keempat, al-adillah ala wujudillah, artinya bukti keberadaan Allah. Yang kelima, tauhidullah, artinya mengesahkan Allah. Ma'rifatullah bagian ke-1 yaitu ahamiyatul ma'rifatullah, artinya urgensi mengenal Allah. Urgensi mengenal Allah, cara mengenal Allah ada dua jalan, yaitu yang pertama, jalan yang dilalui bukan atas dasar petunjuk Islam, dan yang kedua, jalan yang dilalui berdasarkan petunjuk Islam. Dan ada juga jalan penghalang dalam ma'rifatullah. Ada 9 bagian. Yang pertama, al-kubru, artinya sombong. Yang kedua, az-zulmu, artinya zalim. Yang ketiga, al-kazibu, artinya dusta. Yang keempat, al-fusuku, artinya fasik. Yang kelima, al-kufru, artinya ingkar. Yang keenam, al-fasadu, artinya fasad. Yang ketujuh, al-ghafah, artinya lengah. Yang kedelapan, katsratul ma'ashi, artinya banyak membuat durhaka. Yang kesembilan, al-irtiyah, artinya ragu-ragu. Ma'rifatullah bagian kedua adalah at-tariq ila ma'rifatullah, artinya cara menuju ma'rifatullah. Pembahasan tentang jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dua. Yang pertama, ayat kauliyah. Ayat kauliyah ada dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5. Dan yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu ada dalam Quran surat Al-Fusilat ayat 53 dan Quran surat Ali Imran ayat 190. Ma'rifatullah bagian ketiga ada al-ma'nawi min ma'rifatullah, penghalang-penghalang mengenal Allah. Terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu al-maradus syahwat dan maradu as-subah. Maradus as-syahwat berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu dan kesenangan serta perilaku yang tidak terpuji. Ada beberapa bagian. Yang pertama, al-fisku, artinya kefasikan. Fasik adalah orang yang senantiasa melanggar perintah dan larangan Allah, bergelimang dengan kemaksiatan serta senantiasa berbuat kerusakan di bumi. Mereka hanya memikirkan kehidupan dunia saja, tidak memikirkan kehidupan di akhirat nanti. Mereka disibukkan oleh harta-harta dan anak cucu mereka, serta segala yang berhubungan dengan kesenangan duniawi. Al-kibru artinya kesombongan. Kesombongan merupakan suatu sikap di mana hati seorang ingkar dan selalu membantah terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, az-zulmu, kezaliman. Allah Ta'ala menerangkan bahwa orang yang paling zalim ialah orang yang telah membantah kepada peringatan Allah, ayat-ayat Al-Quran, dan petunjuk Rasul, kemudian mereka berpaling.
Yang keempat, al-kizbu, kedustaan. Kedustaan merupakan sikap bohong, pura-pura, dan pengingkaran ayat-ayat Allah seperti yang dilakukan orang-orang munafik. Yang kelima, kazaratul ma'asi, artinya banyak melakukan maksiat. Perbuatan-perbuatan maksiat membuat seseorang terhalang dari mengenal Allah Ta'ala. Dan maradu as-subah ada 4 bagian. Yang pertama, al-zahlu, kejahilan atau kebodohan, yakni tidak mau memikirkan ayat-ayat Allah. Mereka tidak mau menggunakan potensi mereka untuk memikirkan ayat-ayat Allah Ta'ala. Yang kedua, al-itirab atau keraguan-keraguan. Hal ini disebabkan karena sedikitnya ilmu dan ma'rifah. Keraguan ini lahir dari kebodohan. Yang ketiga, al-inhiraf, artinya penyimpangan, yaitu manusia yang tidak mau berpegang teguh pada petunjuk Allah. Ia melangkah semakin jauh dari jalan yang lurus hingga tidak mampu mengenal Allah. Yang keempat, al-ghafiyah, yaitu kelalaian. Jika manusia tidak menggunakan potensi dirinya untuk mengenal Allah, maka mereka akan terhalang dalam ma'rifatullah. Bagian keempat yaitu al-adilah, Allah wujudillah, bukti keberadaan Allah. Keberadaan Allah, Tuhan telah menciptakan dan memelihara alam semesta dengan kekuasaan dan kasih sayangnya adalah hal yang tak terbantahkan. Eksistensi Allah Ta'ala ditunjukkan oleh beberapa dalil berikut ini. Yang pertama, ad-dalil fitri, dalil fitrah. Fitrah artinya al-khilaf, yaitu keadaan asal ketika seorang manusia diciptakan oleh Allah. Fitrah adalah sifat azasi atau dasar yang masih murni, yang belum terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal. Jika manusia dibiarkan dalam fitrahnya, tentu ia akan mengakui adanya zat maha hebat yang telah memberikan rizki, menghidupkan dan mematikannya, sebagaimana Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan yang kedua, ad-dalilul hissi, dalil yang dapat diindra. Ada bukti keberadaan Allah Ta'ala yang dapat dilihat, dirasai atau disentuh oleh indera manusia. Biasanya berupa kejadian luar biasa yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Di antaranya adalah mukjizat para nabi dan rasul yang telah disaksikan oleh manusia, sebagaimana Quran Surat Al-Mu'minun ayat 23 dan 27. Yang ketiga, ad-dalilul akli, dalil yang dapat oleh akal, bukti rasional atau akal yang digunakan untuk merenungkan keadaan diri manusia, alam semesta. Dia dapat membuktikan adanya Tuhan melalui akal adalah dengan beberapa teori. Yang pertama, teori sebab, dan yang kedua, teori keteraturan. Yang keempat, ad-dalilul nakli, dalil nakli adalah dalil pembuktian akan keberadaan dengan merujuk petunjuk kitab suci. Dengan fitrah manusia mengakui adanya Tuhan dan dengan akal bisa membuktikannya. Namun manusia tetap membutuhkan informasi dari Allah untuk mengenal zatnya, yaitu dalil nakli, Al-Quran dan Sunnah, untuk membimbing manusia mengenal Tuhan yang sebenarnya. Yang kelima, ad-dalil tarikh, dalil sejarah. Eksistensi Allah Ta'ala telah diberitakan di sepanjang sejarah manusia, mulai dari masa manusia pertama, ada Adam alaihissalam, hingga Rasul terakhir Muhammad SAW. Seluruh dalil ini akan membimbing kita pada al-ma'rifatu bi azzomatillah. Dan ma'rifatullah bagian kelima ada tauhidullah, mengesahkan Allah. Mentauhidkan Allah secara umum berarti mengesahkan Allah dalam zat, mentauhidkannya sebagai satu-satunya zat yang berhak disembah. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.